Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat sehingga bisa mengikuti seminar pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat teriring salam, tak lupa juga kita sanjung curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan anak usia dini. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan itu merupakan suatu proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan juga struktur tubuh sebagian ataupun secara keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan juga berat. Contohnya seperti tinggi badan, berat, dan juga lingkar kepala. Untuk perkembangan itu berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan juga pengalaman. Seperti contohnya, ketika anak-anak masih balita itu mereka masih memiliki sifat egosentris, tetapi seiring bertambahnya usia, sifat egosentris tersebut bisa mengurang. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita memulai seminar pada pagi hari ini dengan pemateri pertama, yaitu Saudari Anissa Nur Sofiati yang akan memaparkan indikator perkembangan dan pertumbuhan anak usia 0 sampai 2 tahun. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, saya mulai untuk materi yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun. Aspek perkembangan motorik, yang pertama indikatornya itu anak mulai meraih benda yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedua, anak melakukan kegiatan yang menunjukkan dia mampu berjalan beberapa langkah tanpa bantuan. Yang kedua, aspek perkembangan seni. Anak merespon semua suara yang diperdengarkan dengan tenang ketika diperdengarkan lagu atau musik. Yang kedua itu anak senang membuat bunyi dengan cara memukul benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, aspek perkembangan kognitif. Anak mulai mengamati benda-benda di sekitar dengan indera, misalnya menjatuhkan benda, kemudian mencari asal suara, dan memainkan benda dengan berbagai warna dan ukuran. Yang kedua, anak melakukan kegiatan yang menunjukkan ia mampu mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya, misalnya menunjukkan nama dan warna benda. Yang keempat, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Yang pertama, anak menjadi tenang pada saat diperdengarkan hal-hal yang terkait dengan agama, misalnya menyanyikan lagu rohani, membacakan ayat-ayat kitab suci, kemudian mengucapkan kata-kata bersyukur. Yang kedua, anak menunjukkan rasa senang dan tersenyum bila mendapatkan perlakuan dengan penuh kasih sayang, seutuhnya, atau sentuhan lembut, dan menunjukkan reaksi sebaliknya, misalnya menangis jika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kelima, aspek perkembangan bahasa. Yang pertama, anak mengucapkan kata pertama, misalnya mama, papa, sesuai contoh. Yang kedua, anak mengeluarkan berbagai macam bunyi, misalnya seperti tertawa saat senang sesuai dengan stimulus yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang keenam, aspek perkembangan sosial emosional. Yang pertama itu anak mulai mengenal orang lain di sekitarnya, dan anak mulai merespon ketika namanya dipanggil. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, untuk materi usia 2-4 tahun akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Aprilia Lipiani. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan anak usia dini usia 2-4 tahun. Yang pertama, perkembangan nilai agama moral anak usia 2-3 tahun, yaitu anak dapat meniru gerakan
ibadah seperti gerakan sholat. Kemudian anak dapat meniru doa-doa pendek. Anak paham kapan harus mengucapkan salam, maaf, dan terima kasih. Kemudian di usia 3-4 tahun, anak paham konsep baik buruk, benar salah, sopan tidak sopan, tetapi belum selalu dilakukan. Dan anak dapat memberikan kasih sayang pada ciptaan Tuhan. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Di usia 2-3 tahun, anak dapat diajak berbagi, membantu, dan kerjasama. Anak dapat mengungkapkan perasaan, misalnya ingin buang air kecil, dan lain sebagainya. Di usia 3-4 tahun, anak sudah dapat bekerja dalam kelompok, kemudian dapat buang air tanpa bantuan, terutama buang air kecil. Mampu berekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Di usia 2-3 tahun, anak sudah hafal lagu sederhana. Anak dapat menggunakan kata tanya dengan tepat seperti apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Di usia 3-4 tahun, anak dapat membaca gambar dengan kata-kata sendiri. Anak dapat mengungkapkan keinginan secara sederhana, misalkan saya ingin minum. Kemudian perkembangan kognitif. Di usia 2-3 tahun, anak dapat mengenal pengetahuan umum seperti bagian-bagian panca indera, bagian-bagian benda, dan lain sebagainya. Dan mengenal konsep ukuran, bentuk, dan pola. Untuk anak usia 3-4 tahun, anak dapat mengetahui bagian yang hilang. Anak dapat mengenal konsep banyak sedikit, mengurutkan benda, menyebutkan berbagai macam makanan. Kemudian, perkembangan fisik motorik. Pada motorik kasar, anak usia 2-3 tahun, anak sudah dapat berjinjit, anak dapat melompat dengan 2 kaki, ke depan dan ke belakang. Di usia 2-4 tahun, anak sudah dapat berlari lancar, meniti papan yang lebar, melompat dari ketinggian 20 cm, dan dapat melakukan senam. Kemudian untuk motorik halusnya, di usia 2-3 tahun, anak sudah dapat meremas kertas atau kain, anak melipat tetapi belum rapi, kemudian anak menggunting tanpa pola. Untuk usia 3-4 tahun, anak sudah bisa menuang seperti menuang air, menuang pasir, dan lain sebagainya. Kemudian anak juga dapat memasukkan benda ke dalam botol, menggunting berpola dengan lurus. Baiklah, itu materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya untuk pemateri ketiga akan saya sampaikan sendiri. Perkembangan anak usia 4-6 tahun. Aspek yang pertama yaitu aspek nilai agama dan moral. Di sini anak itu sudah mulai mengucapkan doa-doa pendek dan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang ia anut, berperilaku sopan, peduli, melalui perkataan dan juga perbuatan secara spontan. Misalnya, mengucapkan maaf ketika berbuat salah, mengucapkan permisi, dan juga terima kasih jika sudah dibantu. Dan juga anak itu mau menolong orang tua, pendidik, dan temannya yang sedang membutuhkan bantuannya. Untuk aspek yang kedua yaitu kognitif. Di aspek ini, anak itu bisa melakukan kegiatan mengenal benda berdasarkan 5 series atau lebih, seperti mengenal bentuk, ukuran, warna, dan jumlah melalui kegiatan mengukur benda. Yang selanjutnya, anak itu juga membuat alat-alat teknologi sederhana, misalnya anak-anak membuat baling-baling, pesawat-pesawatan, kereta api, mobil-mobilan, telepon, juga dengan benang, dan juga kaleng yang dikaitkan. Selanjutnya, anak juga mampu melakukan kegiatan mengenal benda dengan menghubungkan nama benda dengan tulisan sederhana melalui kegiatan aktivitas, contohnya menjodohkan, menjiplak, dan juga meniru.
Yang ketiga, aspek perkembangan seni. Anak bisa melakukan aktivitas seni sederhana dengan lebih teratur dengan aturan dan juga karakteristiknya. Anak juga bisa menampilkan karya seni sederhana di depan anak-anak seumurnya ataupun orang dewasa. Selanjutnya, anak juga mampu membuat karya sesuai dengan kreativitasnya, seperti misalnya seni musik, seni visual, gerak, dan juga tari yang dihasilkan, dan juga yang meniru hasil karya orang lain. Yang keempat, aspek perkembangan sosial emosional. Anak bisa mengungkapkan secara tegas mengenai kebutuhan dan juga keinginannya secara verbal dan juga fisik, menjalin pertemanan dengan anak lain, menyebutkan peran-peran dan pekerjaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kelima, aspek perkembangan fisik motorik. Anak bisa melakukan kegiatan menangkap bola dengan tepat saat sedang bermain, melakukan gerakan mata, tangan, kaki, dan kepala secara terkoordinasi dalam menirukan berbagai gerakan yang teratur, misalnya melakukan senam ataupun tarian. Anak juga bisa melakukan kegiatan yang terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan dalam berbagai aktivitas seperti mengancingkan baju, menalikan sepatu, menggambar, menempel, menggunting, dan juga makan sendiri. Yang keenam, aspek perkembangan bahasa. Anak mampu membuat gambar dengan beberapa coretan dan juga tulisan yang sudah berbentuk huruf dan kata, berbicara dengan kalimat yang sederhana, dengan nada yang sesuai dengan tujuan. Misalnya bertanya dan memberi pendapat. Dan yang terakhir yaitu mengungkapkan keinginannya, perasaan, dan juga pendapat dengan kalimat yang sederhana dan berkomunikasi dengan anak-anak yang seumurannya ataupun orang dewasa. Sekian, itulah pemaparan seminar dari kelompok 4. Semoga melalui seminar pertumbuhan dan perkembangan ini, orang tua yang sedang memiliki balita bisa memperhatikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anaknya, apakah sudah sesuai dengan indikator atau belum, dan jika ada keterlambatan yang tidak sesuai dengan indikator, orang tua bisa membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.